Baik, saudara-saudara, selamat pagi. Selamat pagi semua. Oke, semua siap ya untuk ikut anak-anak ini kita? Oke. UPH! UPH! Nah, yang sebelah kiri pelan-pelan. UPH! Gitu, baik. Supaya tadi ini bisa melakon dengan baik, mari kita perlu dengan doa supaya tidak ada perintah Bapak. Mohon Bapak Ibu, saudara yang lain, dan kami akan mendoakan doa ini tentang umat Kristen mereka terus. Ya Allah Bapa, sungguh besar kasih karunia-Mu. Engkau menganugerahkan kehidupan dan seluruh ini bagi kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini untuk memulai sesuatu yang baru. Kami akan mulai sebagai mahasiswa Universitas Pelita Harapan Surabaya 2008. Kiranya Kau memberkati proses yang akan dilangsungkan sejak awal hingga akhir nanti. Berikanlah semua pengusung acara, para undangan, dan juga panitia untuk boleh berperan dengan baik sehingga acara ini boleh berlangsung. Jauhkanlah acara ini dari gangguan-gangguan yang akan menghambat proses tersebut. Terima kasih Allah Bapa, dalam Yesus Kristus, semoga ucap syukur. Amin. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah hadir. Oke. Habis suara? Lagunya apa? Tahu nggak? Tahu ya? 1, 2, 3. Kuliah di UPH sungguh senang. Kuliah di UPH sungguh senang. Belajar dengan giat, IPK dapat 4. Kuliah di UPH sungguh senang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kuliah di UPH bakalan senang. Nah, belajar giat pasti IPK-nya dapat 4. Walaupun masih mimpi sementara, tapi kita doakan anak-anak kita, mereka bisa dapat IPK paling tinggi 4 gitu ya. Oke, kalian. 1, 2, 3. Kuliah di UPH sungguh senang. Kuliah di UPH sungguh senang. Belajar dengan giat hingga dapat tempat. Kuliah di UPH sungguh senang. Go, 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 go UPH. Fight, 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 fight UPH. Go, 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 go UPH. Go, fight, beat, yes UPH. Nah, go, 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 go UPH. Fight, 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 fight UPH. Go, UPH. Musik. Ya, go, 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 go UPH. Fight, 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 fight UPH. Go, 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 go UPH. Go, fight, beat, yes UPH. Lagi, go, go. Aduh, bagus sekali. Hadirin yang kami hormati, segera akan kita ikuti acara penerimaan mahasiswa. Hadirin dimohon berdiri.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka ibadah syukur dan permulaan UPH Festival pertama di Surabaya serta penerimaan mahasiswa baru pada pagi hari ini, saya ingin mengantarkan Bapak Ibu sekalian dalam doa secara Kristiani. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, mohon dukungannya sesuai dengan iman kepercayaan masing-masing. Kita satukan hati kita berdoa bersama. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, perkenankanlah kami pada pagi hari ini datang kepadamu Tuhan, untuk menaikkan pujian syukur dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga oleh karena kebaikan Tuhan nyata atas hidup kami. Dan khususnya setelah melalui persiapan yang begitu lama, pada hari ini Tuhan izinkan kami mulai untuk pelayanan kami melalui UPH Surabaya. Kalau kami ingin mulai acara ini dengan ibadah syukur dan permulaan UPH Festival yang pertama, kami ingin mengundang kehadiran Tuhan di tengah kami. Tuhan berkati acara ini Tuhan, supaya segala sesuatunya dapat berlangsung dengan baik dan lancar oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan sendiri. Kami berterima kasih untuk para mahasiswa yang Tuhan telah kirimkan buat kami. Kami berterima kasih juga untuk para dosen dan para staf yang Tuhan telah tunjuk dan tetapkan untuk melayani tempat ini. Bapak, kami mohon Tuhan berkati kami semua, supaya pada saat kami mulai perkuliahan tahun ini Tuhan, segala sesuatunya dapat kami lakukan dengan baik oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir di tengah kami, menguasai hati pikiran kami Tuhan, supaya acara ini sungguh-sungguh akan mendatangkan berkat buat kami semua yang hadir di tempat ini. Kami berdoa untuk para pembicara yang akan ambil bagian dalam acara ini. Kiranya berkat-Mu menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami ingin menyerahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Berikut ini kita ikuti acara kebaktian pagi. Shalom semuanya. Selamat pagi, salam kasih dalam Kristus Yesus. Kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Semua merupakan suatu anugerah yang melimpah dari Tuhan kita. Saat ini kita semua merupakan sebuah keluarga besar UPH Surabaya. Dia Tuhan yang telah merancang semuanya. Dia Tuhan yang tidak pernah melupakan kita, yang tak pernah meninggalkan kita seorang diri. Mari kita semua menaikkan ungkapan syukur kita dengan menaikkan sebuah pujian, Kau sangat kucinta. Biar kita semua selalu mengucap syukur dalam segala hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kau sangat kucinta. Dalam hidup
kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Insinyur Mangapul Sagala, Doktor Teologi. Kita siapkan hati kita. Dengan bangkit berdiri, kita naikkan pujian yang diambil dari nyanyian Kidung Baru 116 ayat 1 dan 5. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mengakuinya, hidup yang mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita akan nyanyikan bait yang kelima. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta batu benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saya persilahkan semuanya untuk duduk kembali. Dan saya undang kepada Pendeta Insinyur Mangapul Sagala, Doktor Teologi. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ya kepada keluarga besar UPH Surabaya. Wah, saya bersyukur melihat bapak-bapak, ibu di depan ini dan juga laskar-laskar jas. Wah, saya ingat tahun 75 saya tidak pakai jas itu, pakai pakaiannya yang ya t-shirt seadanya. Tampilannya lain, isinya juga pasti lain. Tepuk tangan untuk UPH Surabaya. Puji Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan mengawali semua kegiatan kampus UPH. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Bapa, yang kembali mengukir sebuah karya di Republik ini, khususnya di Surabaya, dengan hadirnya Universitas Pelita Harapan. Kami sadar tidak ada satu karya bagaimanapun dahsyatnya dikerjakan manusia yang berarti, sungguh-sungguh berarti, jika Allah tidak di dalam karya itu. Tidak ada seorang manusia pun yang benar-benar dapat menghasilkan karya untuk kemuliaan namamu dan menjadi berkat bagi umatmu tanpa Allah hadir di dalam diri orang itu. Bapak Ibu yang terkasih, untuk tema yang sudah diberikan, Let's Shine, Let Us Shine, mari kita bersinar. Saya akan membagikan dari firman Tuhan Injil Yohanes pasal 8. Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12, lalu kemudian 34 dan 36. Yohanes pasal 8 ayat 12, lalu 34 dan 36. Kita akan melihat tema kita ini dari sabda Tuhan ini. Yang bawa kitab suci, mari kita baca secara bersama-sama ketiga ayat ini. 1, 2, ya. Maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang berbuat dosa adalah budak dosa. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian firman Tuhan. Keluarga besar UPH yang terkasih, khususnya mahasiswa baru,
Saya harap kita memperhatikan firman Tuhan ini sampai 110% kalau bisa. Supaya kita mendapatkan berkat daripadanya. Kita bersyukur pas memasuki ulang tahun Republik yang ke-63 hadir lagi sebuah universitas di Republik ini. Kita baca berkali-kali kisah bagaimana orang bunuh diri. Seorang ibu baru-baru ini tidak kuat melihat anaknya menderita, maka dengan cara yang kelihatannya bagus diakhiri hidupnya. Dibikin susu beneran. Dibagi kepada ketiga anaknya. Lalu diminum, dia juga minum, mati sama-sama. Mungkin baca itu kisah itu. Karena begitu menderita. Maka barangkali orang bertanya, dibangun lagi Universitas Pelita Harapan, UPH, satu kampus baru. Why another one? What is that for? Untuk apa? Barangkali orang berkata, bukankah Republik yang sedang bermasalah katanya? Justru beberapa kampus sudah siap-siap gulung tikar. Oh iya. Ada satu kampus yang cukup megah pada kira-kira 20 tahun lebih yang lalu di satu tempat di Jakarta. Tapi saya dengar mahasiswanya sudah tidak ada. Ketika 3 tahun lalu anak saya mau mendaftar ke sana, kita mau buru-buru mendaftar. Tanggal berapa dong deadline-nya? Tanggal berapa dong tolong? Dosennya yang tetangga kita berkata, nggak usah khawatir bang, tenang saja. Tidak akan pernah ditutup pendaftaran. Karena selalu kekurangan murid. Sudah mau ditutup, lalu kenapa lagi bikin sebuah universitas? Untuk itulah barangkali orang penasaran. Apa yang baru di UPH ini? Waktu saya membaca ini kemarin, saya diberikan Bapak Yosafat Bangun. Saya diteguhkan oleh satu hal yang pernah dikatakan oleh Bapak Rektor, Bapak Dr. Insinyur Yonatan Parapak tahun yang lalu kalau tidak salah. Biarlah UPH menjadi God Center, menjadi pusat kehadiran Allah, dan Allah berkarya di dalam keluarga besar. Kalau kita lihat ini visi dan misi, selalu kalau ada sesuatu kegiatan langsung saya lihat apa visinya, apa misinya. Kalau kita baca visinya dikatakan to be a prime national educational resource for applying total transformational principles that empower future leaders to transform people in a balanced and integrated manner, to enhance knowledge and technology, to develop good character and attitude, and to glorify God. Luar biasa. Jadi UPH hadir bukan hanya meningkatkan otak. Tolong diperhatikan ini adik-adik mahasiswa. Bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga dikatakan di sini membangun karakter dan sikap. Dan finally, ultimately, tujuan akhirnya adalah apa? Adik-adik mahasiswa, apa tujuan akhirnya? Memuliakan Tuhan, to glorify God. Do you realize that? If you are in line with that, kalau kau ada dalam posisi itu, kau cocok menjadi mahasiswa UPH. Tetapi kalau engkau tidak di dalam barisan itu, maka engkau tidak cocok jadi mahasiswa. Maafkan, saya bukan penerima mahasiswa baru. Saya hanya mengatakan dari segi visi ini. Jikalau visi ini jelas dan terus diperjuangkan hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, maka apa yang terjadi? Mahasiswa UPH tidak akan ada yang tawuran. Mohon maaf menyinggung ini, karena mahasiswa ada yang tawuran, Pak. Bukan siswa lagi yang tawuran, mahasiswa pun udah tawuran. Ini makin gila ini republik ini. Makanya kita sedih. Kalau masih ada yang berjuang terus-menerus sampai masa usia lanjutnya
untuk pembangunan republik, saya kira pekerjaan Tuhan. Kalau saya lihat bapak-bapak yang duduk di depan, wah, masih bergairah mereka ya, dalam usia sudah makin lanjut itu. Puji Tuhan. UPH tidak akan ada tawuran, tidak akan ada narkoba, tidak akan ada yang free love, tidak akan ada yang free sex. Dan jika visi ini benar, maka saya yakin republik ini sedang menunggu alumni-alumni UPH. Saya sangat yakin. Karena apa? Inilah masalah republik. Republik ini bukan kekurangan orang yang pinter, banyak yang pinter. Republik ini tidak kekurangan orang yang ahli hukum, banyak ahli hukum. Lalu mengapa terjadi pelanggaran hukum? Kalau banyak ahli hukum, mengapa terjadi pelanggaran hukum? Mengapa republik makin busuk? Mungkin salah satu pertanyaan penting, garamnya tidak berfungsi. Atau garamnya mau berfungsi, tidak diberi peran. Saya tidak tahu yang mana yang benar. Ataukah orang Kristennya tidak benar, ikut-ikutan rusak? Atau orang Kristen mau berpengaruh, berperan, tapi tidak diberi peran. Jadi, jikalau visi ini di dalam anugerah Tuhan terwujud, menghasilkan alumni yang mampu berarti. Bukan saja mampu, alumni berkarakter. Bukan saja berkarakter, alumni yang the single minded, the single goal ambition. Hanya satu dalam hidupnya. Dalam hidupku saya ingin memuliakan Allah. To glorify my God. Jikalau demikian, sekali lagi, republik sangat menantikan. Tapi masalahnya adalah, bagaimana kalau masih mengalami perbudakan dosa? Yohanes pasal 8 tadi sudah jelas berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah budak dosa. Dengan perkataan lain saya merenungkan, kalau manusia menurut Tuhan Yesus ada dalam perbudakan dosa, maka apa yang terjadi dalam republik kita yang kita cintai? Bukan lack of knowledge, bukan lack of will, bukan karena kurang pengetahuan, bukan karena kurang mau melakukan, tetapi seringkali inilah masalahnya. Saya tahu, saya mau, tapi saya tidak mampu. Artinya diperbudak oleh dosa. Kita bersyukur kita sudah dilepaskan dari penjajahan Belanda dan Jepang. Bersyukur. Tapi Tuhan bicara perbudakan lain yang harus kita bereskan, yaitu perbudakan dosa. Selama dosa memperbudak adik-adik mahasiswa, mau tidak mau, saya mau rajin, saya mau sukses. Tapi kalau perbudakan di dalam dirimu, maka kau akan malas. Maka kecenderunganmu adalah menyimpang. Itulah arti kata dosa hamartia di dalam Alkitab. Miss the target. Saya bidik sasaran yang baik, tetapi begitu anak panah dilepas, dia melenceng dari sasaran. Tuhan Yesus berkata, karena dosa perbudakan. Itulah sebabnya kalau tema ini betul-betul mau dialami, let us shine, mari kita bersinar, maka tidak ada cara lain selain daripada semua kita ini, semua faculty member, semua dosen harus mengalami kemerdekaan dari Tuhan Yesus. Semua keluarga besar UPH, khususnya mahasiswa, harus mengalami kelepasan dari Tuhan Yesus. Harus mengalami diputuskan dari berbagai ikatan yang membuat saudara tidak mampu bangkit. Puji Tuhan, itulah yang dikatakan tadi oleh ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Luar biasa, saya senang sekali ada solusi ini. Apa solusi bagi republik? Harus ada orang-orang yang betul-betul dihidupkan dari kematian rohaninya. Dihidupkan, dibangkitkan dari ketidakmampuannya. Dan setelah dilepaskan dari segala perbudakan, sekarang saya sudah bebas, I am free, begitu ya. Maka seperti nyanyian tadi,
Siapa yang berpeganglah kepada Tuhan, berpeganglah kepada firman Tuhan. Itulah yang dikatakan Yohanes 8 ayat 12 tadi. Aku berkata kepadamu, barang siapa mengikut aku, tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Jikalau tidak bersama Tuhan, jikalau tidak bersama Allah, berarti apa? Saudara hidup dalam perbudakan, saudara hidup di dalam gelap. Yang namanya hidup dalam gelap, kita bisa bergerak tapi kita tidak tahu arah. Yang namanya hidup dalam perbudakan, kita mau, kita tahu, tapi tidak mampu. Saya bertanya kepada seorang bapak, kenapa sih kamu berbuat begitu? Saya juga nggak tahu, nggak ngerti kok saya bisa berbuat begini. Lalu saya menjelaskan perbudakan dosa. Saya berkata kepada seorang siswi yang dia berkata dia malas belajar, akhirnya dia terancam drop out. Dia bertanya, apa sih penyebabnya? Saya berkata, dosa ada di dalam dirimu. Kamu harus melepaskan dirimu dari ikatan itu. Sayangnya kamu tidak bisa. Kamu harus berserah kepada kuasa Allah. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, teolog besar Paulus dalam Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus sudah memerdekakan kita. Setelah itu dia berkata, karena itu berdirilah teguh. Dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Belajar yang baik. Saya masih ingat dulu waktu SMU, guru saya berkata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua anak-anak ikut. Dalam hati saya, apa susahnya hitung 1 sampai 8. Tapi guru berkata, lalu kita ikut. Setelah itu dia lanjutkan, tuntutlah ilmu sampai dapat, satu pun jangan ada yang ketinggalan. Oh, bagus juga ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuntutlah ilmu sampai dapat, satu pun jangan ada yang ketinggalan. Coba mahasiswa bisa? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuntutlah ilmu sampai dapat, satu pun jangan ada yang ketinggalan. Kalau masih diperbudak dosa, saya mau melakukan, tapi tidak mampu. Tapi kalau saudara-saudara, adik-adik sudah dimerdekakan oleh Tuhan, sebagaimana firman Tuhan, sudah mengalami terang Tuhan dalam hidupmu, maka tuntut ilmu sampai dapat, pasti bisa. Saya tahu, saya mau, saya mampu. Karena apa? Sudah dimerdekakan. Saya akan mengakhiri ini dengan satu kisah yang sungguh terkesan kepada saya. Mantan Presiden Amerika Serikat, Eisenhower. Satu kali dia diwawancara. Apa sih rahasianya sehingga Bapak bisa memimpin Amerika? Yang notabene waktu itu adalah boleh dikatakan pemimpin seluruh dunia. Amerika adikuasa waktu itu sebelum Uni Soviet bangkit lagi. Amerika. Apa sih rahasianya? Eisenhower membuka laci, lalu diambil buku, diangkat, Bible, ternyata Alkitab. Lalu wartawan bertanya, apa maksudnya itu? Dia mengatakan, saya melakukan semua tugas saya dengan kekuatan dari Allah berdasarkan Alkitab ini. Maksudnya, dia berkata, sebelum saya berangkat ke Gedung Putih, saya selalu membaca khotbah di bukit dengan suara keras. Ya, adik-adik tahu khotbah di bukit itu? Matius pasal 5, 6, dan 7. 3 pasal, suara keras. Dan di tengah-tengah kesibukan saya di Gedung Putih ini, selalu ada waktu 10 sampai 15 menit. Saya berkata, tidak ada tamu, tidak ada telepon. Karena apa? Saya ingin bersekutu dengan Tuhan saya. Supaya dengan kekuatan dari Tuhan itu, saya sanggup mengerjakan tugas-tugas kenegaraan saya. Waktu saya membaca itu, saya pikir, memang di tengah-tengah masalah yang penuh
godaan, tantangan yang berat. Tidak ada cara lain selain datang kepada Tuhan. Tema ini let us shine. Saya membayangkan, saya mendoakan, maka muncullah dari UPH baik Jakarta maupun Surabaya alumni-alumni yang menghadirkan Tuhan Allah dalam hidupnya. Alumni-alumni yang menghadirkan karya-karya Allah di dalam hidupnya. Alumni-alumni yang menghadirkan misi Allah di dalam hidupnya. Maka melalui saudara dan saya, Republik ini akan dibaharui, ditolong dari hari ke hari. Sekali lagi, saya membayangkan, saya mendoakan supaya pada waktu-waktu yang akan datang muncul barisan generasi muda, alumni-alumni seperti visi yang ditulis di sini, yang bukan saja mampu tapi berkarakter, yang dalam hatinya ada suatu api yang menyala untuk memuliakan Tuhan Allah. Tidak rela melihat republik ini hancur lebur, banyak korupsi, banyak koruptor. Mari kita berdoa sejenak di dalam hati, memohon supaya visi yang sangat sederhana tapi sungguh mendasar ini, dan sungguh sangat diperlukan republik ini, betul-betul menjadi kenyataan. Kita doakan barisan alumni UPH, baik Jakarta, baik di Surabaya, baik mungkin di kota-kota lain, boleh muncul menjadi garam yang menggarami, menjadi terang yang menerangi, sehingga UPH menjadi salah satu jawaban bagi Republik kita Indonesia yang sangat kita cintai ini. Visi ini dituliskan oleh rektor kita. Saya mohon dengan hormat untuk Bapak Rektor Yonatan Parapak berdoa untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, supaya sungguh-sungguh visi yang sudah tertulis ini di dalam anugerah Tuhan boleh menjadi kenyataan. Kami menyadari bahwa kehadiran kami bersama-sama pada saat ini adalah karena panggilan Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa tanpa kemerdekaan dari Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan, tanpa pemeliharaan Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Pagi ini Tuhan, kami di hadapan-Mu mempersembahkan permulaan dari Universitas Pelita Harapan di Surabaya. Kami memulai dengan mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur bahwa dari awal pengoperasian universitas ini dilandaskan atas firman yang dari Tuhan sendiri. Kami sudah diajak untuk memikirkan persoalan-persoalan bangsa kami. Tuhan berkenan berbicara di tengah-tengah masalah itu. Kami berdoa Tuhan, kiranya dengan firman-Mu itu kami dikuatkan dan beroleh hikmat dari Tuhan sendiri. Sehingga dengan demikian kami dipersiapkan menghadapi begitu banyak tantangan. Tetapi justru melalui itu kami ditempa, dipersiapkan untuk berjuang bersama anak-anak bangsa, supaya negeri tercinta ini semakin menuju kepada apa yang dicita-citakan, masyarakat yang adil, makmur, di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan, kami bersyukur menyambut mahasiswa-mahasiswa yang baru ini.
Kami menyerahkan mereka kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu dan juga mengawali pendidikan mereka dengan firman Tuhan. Kiranya permulaan ini berkenan kepadamu. Dan kami berdoa Tuhan, peliharakan mereka sehingga melalui pendidikan di UPH Tuhan akan mengadakan pembaruan. Tuhan mengadakan transformasi secara integral sehingga dari UPH akan keluar alumni-alumni holistik yang siap untuk berbakti bagi nusa dan bangsa. Kami bersyukur untuk orang tua yang hadir. Kami bersyukur untuk semua dukungan yang diberikan pemerintah. Kami berdoa untuk pemerintah. Kiranya Tuhan memberkati mereka, mempersiapkan mereka menerima tantangan-tantangan masa depan. Menjadi pemerintah yang arif dan bijaksana karena hikmat dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua dari mahasiswa yang hadir di UPH ini. Tuhan berkati dan peliharakan mereka. Kami mengucap syukur telah hadir hamba-hamba Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur untuk pendeta Dr. Mangapul Sagala yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati dia di dalam pelayanan selanjutnya. Kami bersyukur dengan kehadiran Dr. Benyamin Intan yang akan menyampaikan kuliah perdana dalam kami memulai universitas ini. Bapa di surga, hati kami penuh dengan syukur, hati kami penuh dengan semangat untuk memuliakan Tuhan. Berkenanlah Tuhan menerima doa kami, memberkati kami, menuntun kami, sehingga kami berjalan pada jalan-Mu yang benar. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Dalam nama Juru Selamat kami Tuhan Yesus, penebus kami berdoa. Amin. Amen.
Hadirin dimohon berdiri. Pimpinan Universitas Pelita Harapan Surabaya akan membuka sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2008-2009. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan Pengasih, sidang terbuka Universitas Pelita Harapan Surabaya dalam acara penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2008-2009 saya nyatakan dibuka. Sambutan Rektor Universitas Pelita Harapan Surabaya, Honorary Dr. Jonathan L. Parapat, Master of Engineering Science. Yang saya hormati Bapak Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah Jawa Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati para perwakilan pemerintah. Yang saya hormati para tokoh masyarakat Surabaya dan di Jawa Timur. Yang saya hormati para pendeta, Dr. Mengabul Sagala, Dr. Benyamin Dindan, para orang tua, para senat Universitas Pelita Harapan Surabaya, para mahasiswa yang datang dari seluruh Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera, selamat datang di Universitas Pelita Harapan Surabaya. Hari ini adalah hari
yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini adalah hari yang bersejarah, karena dengan perkenan Tuhan, dengan persetujuan pemerintah setempat, kita memulai Universitas Pelita Harapan Surabaya. Oleh karena itu, yang pertama kita harus lakukan adalah kita mengangkat puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Oleh karena tuntunan dan berkat-Nya lah kita dapat memulai UPH Surabaya ini. Visi UPH adalah true knowledge, pengetahuan yang sejati. Kedua adalah faith in God, iman yang kokoh dan tinggi kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah godly character. Itu adalah karakter yang luhur yang memuliakan Tuhan. Ini apa artinya sesungguhnya? Kalau tadi Dr. Mangapul mengajak kita mengatakan, apa sih jawaban dari persoalan bangsa ini? Pertama tentunya kita akan mengatakan jawaban persoalan bangsa dan jawaban persoalan manusia adalah dari Tuhan sendiri yang mau menyelamatkan. Tetapi salah satu bagian yang penting dari karya penyelamatan itu adalah pendidikan. Dan pendidikan kita yang banyak salah kaprah. Tadi dikatakan Pendeta Mangapul bahwa sudah ada perguruan tinggi yang malah mau tutup. Salah kaprah, salah kelola. Kita ingin menghadirkan satu model pendidikan di UPH yang holistik, yang utuh, yang integratif, yang mengintegrasikan iman dan ilmu, dan yang transformatif, yang benar-benar memberikan pembaruan dan perubahan-perubahan di dalam diri dari mahasiswa kita. Kami yakin di UPH bahwa salah satu jawaban penting bagi persoalan bangsa itu adalah pendidikan berkualitas, holistik, integratif, dan transformatif. Itulah sebabnya UPH hadir di Surabaya ini. UPH hadir karena prihatin dengan kondisi bangsa dan kualitas pendidikan. Oleh karena itulah Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, UPH hadir dengan mengatakan, wow, selain kami berbicara tentang a holistic, integrative, transformative education, kami hadir dan mengatakan kita harus menghadirkan pendidikan berkualitas global, global campus, kualitas. Kami berbicara tentang global campus. Apa artinya? Guru-gurunya harus berstandar internasional. Apa artinya? Fasilitasnya harus berstandar nasional. Saya mohon nanti para hadirin melihat perpustakaan. Saya mohon nanti melihat walaupun kampusnya masih baru sederhana, tetapi sistem information teknologinya sudah lengkap, hotspot, sehingga mahasiswa-mahasiswa ini dengan bebas nanti akan mengadakan hubungan ke luar negeri, internet very unlimited. Mungkin Pak Made dengan mahasiswa kami sekitar 300, kalau 1 megabit untuk itu berarti 3 kilobit per mahasiswa, itu tertinggi di Indonesia Pak. Itu nanti. Jadi itu berarti akses itu. Kita ingin supaya nanti terjadi pertukaran dengan internasional. Dual degree kita ingin hadirkan. Baru saja UPH Jakarta mengirim 8 mahasiswa ke Australia dari food technology. Dalam waktu 3 tahun sudah selesai di Indonesia, 1 tahun di Australia,
sesudah selesai 4 tahun dapat gelar dari UPH dan gelar dari Newcastle University di Australia. Itu juga yang kita ingin hadirkan, ya, di Surabaya ini. Jadi kita juga ingin benar-benar di Surabaya ini lebih fokus kepada putra-putri dari Indonesia Timur, supaya dengan demikian jangan ada bagian dari Republik ini yang merasa, wah kok kita tidak diperhatikan. Hadirin yang saya muliakan, hari ini hari yang sangat khas bagi UPH. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh yang telah mendukung hadirnya UPH di Surabaya ini. Secara khusus saya sudah melaporkan kepada Bapak Kopertis yang kali ini akan diwakili oleh Pak Made. Sungguh suatu kebahagiaan karena dukungan dari pemerintah sangat baik, dukungan dari masyarakat sangat baik, dukungan dari mitra-mitra kita sangat baik. Semoga apa yang kita lakukan hari ini benar-benar merupakan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang merayakan hari ulang tahun yang ke-63, dan semoga merupakan kebangkitan pemuda-pemuda Indonesia dalam rangka memperingati 100 tahun ya Sumpah Pemuda. Dan tentunya kita harapkan kehadiran kita semua berkenan kepada Tuhan dan menjadi saluran berkat dari Tuhan bagi bangsa kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sambutan Ketua Dewan Pembina dan pendiri Yayasan Pelita Harapan, Honorary Dr. James Riyadi. Saudara-saudara yang saya hormati, selamat datang kepada para mahasiswa yang baru saja masuk di UPH Surabaya. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kemajuan, ilmu, pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan kita juga bisa melihat sekarang dunia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga demokrasi. Namun jika kita jujur, kita juga melihat bahwa dunia menghadapi begitu banyak masalah. Masalah terorisme, kebencian, masalah kelaparan, masalah kemiskinan yang ekstrim di tempat-tempat tertentu. Kita juga bisa melihat AIDS yang belum selesai di Afrika, masalah flu burung yang mengancam negara-negara seperti di Indonesia. Kita juga bisa melihat masalah imoralitas, masalah pornografi, masalah juga keluarga yang banyak yang adalah lemah, pernikahan yang banyak selesai dengan perceraian. Kita bisa melihat masalah-masalah begitu banyak, dan kita melihat juga bahwa di dunia begitu banyak tempat-tempat yang orang memang sungguh-sungguh sulit dan mereka menderita. Di dalam seperti ini, kita perlu tanya, di mana solusinya? Di mana solusinya? Nah, harapan kami di UPH adalah UPH bisa memberikan solusi kepada masalah-masalah dunia. Bukan sekedar ambil bagian untuk membangun dunia ini, tapi menjadi bagian daripada solusinya. Harapan kami bahwa melalui visi UPH, mahasiswa-mahasiswa UPH bisa selesai di UPH, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kami yang akan datang ini. Sehingga memberikan suatu dampak yang positif. Biarlah selama di UPH, hidup setiap kita ini bukan sekedar hanya waktu yang lewat saja, tetapi menjadi sesuatu hal di mana kita merenungkan apa sih sasaran hidup kita, tujuan hidup kita, arti hidup itu. Biarlah setiap mahasiswa menjadi berkat dan mempersiapkan diri untuk menjadi berkat untuk bangsa kita. Tuhan memberkati, dan sekali lagi terima kasih kepada pemerintah setempat yang telah membantu dan menolong kita untuk bisa wujudnya UPH buka di Surabaya. Terima kasih. Sambutan Koordinator Kopertis Wilayah 7, Bapak Imade Merta. Sebelum saya membaca sambutan Bapak Koordinator Kopertis Jawa Timur, perkenalkan saya Pak Rektor. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena beliau itu adalah guru besar tetap di Farmasi UNER. Betul pagi ini betul-betul acara penting sehingga beliau minta saya untuk hadir di sini. Mungkin doa sebelum saya membacakan sambutan,
tadi saya mendengar mengenai beasiswa dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini belum mendengar informasi awal dari saya bahwa Provinsi Jawa Timur ini memiliki dan membina sekitar 299 PTS. 80 ada di Surabaya. Bapak bisa bayangkan, 80 PTS ada di Surabaya. Di antaranya 24 universitas, selebihnya sekolah tinggi dan akademi. Nomor 2 yang agak banyak PTS-nya ada di Malang, Kediri, Mojokerto, Jombang, Madiun, Jember mungkin di bawahnya. Komisi 7 ini kurang lebih kita memiliki mahasiswa yang terdaftar di lapangan 239.000 mahasiswa. 239.000 mahasiswa, dan pemerintah melalui Kopertis setiap tahun membagi beasiswa. Tahun 2008 ini agak sedikit turun, yang tadinya 2007 untuk PPA dan BBM itu akademik dan beasiswa mahasiswa itu kurang lebih 15.000 tahun kemarin. Tahun ini untuk PPA dan BBM turun menjadi 7.000, cuman angkanya naik di per mahasiswa 210.000. Namun berhubung dengan ada kenaikan BBM, kita membagi beasiswa kurang lebih untuk 35.000 mahasiswa yang nanti akan diberikan per semester, bahkan tahun depan mungkin 2 semester, penuh setahun, kurang lebih 500.000 dalam semester. Mungkin itu informasi sedikit. Dan lagi kita memiliki dosen DPK, dosen pemerintah yang dipekerjakan di PTS-PTS yang tersebar di 200 PTS, itu ada 1.614 dosen. Di antaranya 52 orang guru besar. Jadi guru besar itu walaupun baik dosen DPK maupun dosen swasta yayasan, itu mulai tahun 2008 bulan Januari mereka berhak menerima tunjangan profesi. Walaupun sampai hari ini belum dibagi, tapi jelas diterima. Sambutan koordinator Provinsi Jawa Timur pada grand opening UPH Surabaya dan UPH Surabaya Festival 01. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Rektor Universitas Pelita Harapan Surabaya, para anggota Senat UPH, para pengurus pembina Yayasan Pelita Harapan, mahasiswa, dan para undangan serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat, dan sehat, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul dalam acara yang penting ini, yaitu grand opening UPH Surabaya dan UPH Surabaya Festival 1. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat berbahagia, saya mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening UPH Surabaya dan UPH Surabaya Festival 1 dengan harapan mudah-mudahan menjadi institusi pendidikan yang mampu mencetak pemimpin, motivator, dan wirausahaan yang unggul. Perguruan tinggi mempunyai peran sentral mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun wajib dipahami bahwa pendidikan di Indonesia diharapkan dapat memenuhi 3 kriteria, yaitu sesuai dengan harapan Presiden, mutu, murah, dan merata. Bahwa kita semua menginginkan pendidikan yang bermutu. Pada sistem pendidikan tinggi diharapkan tingkatan mutu yang tinggi terdapat pada input mahasiswa, proses pembelajaran, dan mutu lulusan. Hal ini sesuai dengan syarat minimal standar nasional pendidikan, yaitu guna mencapai standar kompetensi lulusan yang diukur dengan sistem penilaian yang baik dan ditunjang oleh 4 hal, yaitu sumber daya manusia, isi kurikulum, proses pembelajaran, dan prasarana dan sarana pendidikan. Saya yakin dan percaya bahwa keberadaan dan eksistensi Universitas Pelita Harapan Surabaya ini akan tumbuh dan berkembang dengan pesat tanpa mengandalkan bantuan dana pemerintah baik APBN maupun APBD. Dan bahwa saya yakin pula bahwa tidak akan lama Universitas Pelita Harapan Surabaya
akan menjadi sosok bayi ajaib yang dalam relatif singkat akan menyamai bahkan melebihi perguruan tinggi lain yang sudah maju sebelumnya. Di bidang penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, diharapkan Universitas Pelita Harapan Surabaya mampu mengembangkan soft skill melalui program kemahasiswaannya, serta memberi jaminan mutu pendidikan yang dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas, yang dapat dijadikan sebagai kontrak tak tertulis kepada masyarakat untuk mempersembahkan lulusan yang benar-benar berkualitas. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak semua pihak, terutama seluruh pelaku pemerhati kepentingan pendidikan yang selama ini terlibat dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan seperti pengurus yayasan, Pembina Akademik Universitas Pelita Harapan Surabaya, untuk terus berjuang membangun Indonesia melalui penyediaan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat. Pada kesempatan ini, tidak berlebihan kiranya apabila kita semua mengucapkan salut dan bangga kepada Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memiliki fasilitas gedung yang megah dan lengkap. Saya yakin dan percaya dengan fasilitas tersebut pasti didukung oleh tenaga dosen dan karyawan yang handal dan terampil. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hadirin yang berbahagia, akhirnya kita semua mengharapkan semoga segala daya upaya, langkah dan jerih payah yang telah kita lakukan dapat bermanfaat dan mendapat izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan diberi kemampuan serta semangat untuk terus membangun peradaban bangsa Indonesia sehingga menjadi bangsa yang berbudaya, cerdas, bermutu, dan mampu bersaing dalam kancah pergaulan dunia internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kehilafan dan kesalahan dalam pemberian semut ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Koordinator ditandatangani Profesor Dr. Haji Sugianto, MS Apoteker. Laporan Ketua Panitia Persiapan UPH Surabaya, Insinyur Januar Herianto, MS MBA. Laporan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2008-2009. Dari hasil ujian saringan masuk untuk angkatan pertama, UPH Surabaya telah menerima 243 mahasiswa S1 pada 6 jurusan dengan perincian sebagai berikut: Manajemen 81 mahasiswa, Accounting 61 mahasiswa, Information System 19 mahasiswa, Psikologi 42 mahasiswa, Industrial Engineering 24 mahasiswa, dan Hukum 16 mahasiswa. Demikianlah laporan kami selaku Ketua Panitia Persiapan UPH Surabaya. Penyerahan berkas mahasiswa baru oleh Rektor Universitas Pelita Harapan kepada para dekan. Mohon tampil ke depan. Dekan Business School, Dr. Louis A. Divina Gracia MSc DBA. Dekan Fakultas Hukum, Sari Mandiana SH MS. Dekan Fakultas Psikologi, Insinyur Januar Herianto MS MBA. Dekan Fakultas Teknologi Industri, Profesor Dr. Insinyur John E. Batubara. Penyematan tanda peserta UPH Festival 2008 kepada mahasiswa baru oleh Rektor Universitas Pelita Harapan Surabaya.
Pembacaan janji mahasiswa diikuti oleh seluruh mahasiswa. Seluruh mahasiswa dimohon berdiri. Kepada Rektor Universitas Pelita Harapan Surabaya, dipersilahkan menerima janji mahasiswa. Dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Taat dan setia membela negara dan bangsa Indonesia. Yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Taat pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Pelita Harapan Surabaya. 4. Menghargai serta menjunjung tinggi agama dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. 5. Mencapai prestasi tinggi dengan semangat dan pengabdian yang dilandasi oleh kasih dan budi yang luhur. 6. Menjunjung tinggi nama baik alma mater. Terus bernyala cahaya terang takkan pudar, tebarkan sinar terang kebenaran semesta sebagai teladan hidup sadar. Pelita harapan garba ilmuku, pembina generasi masa depan, berdasar amanat sabda Tuhan selalu hidup di dalam iman dan amalan. Laksana Raja Wali kau terbang tinggi, nan sedang memandang jauh buana raya. Dalam melaksanakan tugas nan suci, aku pun terbang di sayapmu bersama, menjelajahi seluruh angkasa, tiada gentar menentang badai dan taufan. Inaugural lecture disampaikan oleh Pendeta Dr. Benyamin Intan. Selamat pagi. Saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan untuk membawakan inaugural lecture pada grand opening ini. Mari sebelumnya sekali lagi kita masuk di dalam doa. Kami serahkan ya Tuhan waktu ke depan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami minta urapan dan penyertaan Tuhan. Layakkan hamba-Mu ketika menyampaikan wawasan Kristen berdasarkan firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya diminta untuk membawakan satu tema yang diberikan judul Christian Worldview and its Impact on Humanity. Saya masih ingat pada tahun 1995 ketika saya masih studi di Yale University. Ketika itu kami kedatangan satu tamu yang saya sangat bersimpati sekali, yaitu Mas Gunawan Muhammad. Ketika beliau datang ke Yale untuk memberikan satu kuliah, satu ceramah tentang Indonesia, dan ada hubungannya dengan tadi yang dikatakan oleh Pak Mangapul dan ditegaskan kembali oleh Pak Jonathan Parapa, bahwa dosa sudah merajalela di dalam bangsa ini. Lalu Mas Gunawan Muhammad itu dia sharing satu kasus yang terjadi di Jerman, true story, yang menimpa salah satu anggota konsulat daripada Indonesia di sana. Pada satu kali seorang Jerman, dia ketika itu mau mengurus visa
untuk datang ke Indonesia. Lalu kemudian dia berurusan dengan petugas konsulat. Lalu petugas konsulat ini, saudara, langsung minta uang sogokan, saudara. Lalu si orang Jerman ini tersinggung. Dia tahu bahwa petugas konsulat ini kebal diplomatik, tetapi dia tetap mengajukan ke pengadilan di Jerman. Lalu kemudian ditanya, mengapa engkau minta sogokan? Si petugas ini berkata, apakah itu suatu yang salah? Saudara-saudara, sesuatu dosa yang sudah merupakan suatu habit, satu kebiasaan, suatu budaya, sehingga kita tidak sadar bahwa kita sedang buat dosa. Ini merupakan suatu worldview yang sudah dimiliki tanpa disadari apakah itu benar atau tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari contoh ini saya masuk di dalam definisi Christian worldview sebelum kita melihat impact-nya di dalam humanity. Saya memberikan definisi di sini, saya terjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia. Worldview itu adalah satu kepercayaan yang basic, satu kepercayaan yang basic yang dilandaskan pada satu grand story, satu naratif yang didasarkan kepada suatu cerita yang di-share bersama, yang berakarkan pada iman kepercayaan dan yang mempengaruhi hidup kita dalam kehidupan individu maupun di dalam kehidupan sosial. Next. Nah, saudara, seminar outline yang akan saya paparkan di sini, saya memakai kerangka berpikir daripada John Frame yang mengatakan, saudara, ketika saudara dan saya mengambil satu keputusan etis, ada 3 hal yang mempengaruhi. Pertama, kita melihat ada masalah, ada tantangan, itu adalah situasional perspektif. Itu adalah what is, itu adalah sesuatu realita yang bersifat deskriptif. Yang kedua, kita sudah tahu masalah, sekarang kita tahu yang unsur yang kedua itu normatif. Apa yang akan kita pakai sebagai norma, sebagai pegangan, sebagai suatu standar di mana kita menyoroti masalah yang menimpa hidup kita. Ini yang kedua adalah masalah normatif. Tapi ada sesuatu hal, unsur yang ketiga. Kita sudah tahu masalah, kita sudah tahu normatifnya, tapi sekarang kita yang melakukannya, mampukah kita? Kita sudah tahu firman Tuhan berkata demikian, jangan berbohong, tapi kita di dalam situasi yang begitu sulit. Nah, faktor yang ketiga ini adalah eksistensial perspektif, menyangkut manusianya. Sehingga di dalam presentasi saya, yang normatif itu adalah biblical worldview, yang situasional, sesuatu yang masalah di sini saya namakan cultural worldview. Itu kita akan lihat worldview daripada modernity. Dan yang ketiga yaitu eksistensial. Saya sudah tahu masalah, saya sudah tahu firman, saya sudah tahu hukum, tapi tidak gampang kita sebagai manusia untuk menjalankan hal itu. Saya hanya akan membahas satu pandangan di dalam dunia ini, di mana yang menjadi competing dengan kekristenan, yaitu modernity. Next. Saudara, modernity mempunyai satu pandangan yang pertama, istilahnya sekular, bahwa Allah tidak punya tempat di dalam dunia ini. Modernity berkata, saudara, khususnya dengan pemikiran sekular, bahwa Allah, Dia bisa menciptakan dunia ini, tapi setelah menciptakan Dia meninggalkan dunia ini. Pandangan deisme. Saudara, saya pinjam, ini satu hal yang terjadi di negara-negara sekuler yang bagi saya tidak boleh terjadi di Indonesia yang kita cintai. Saudara, di negara sekuler, tempat di mana saya belajar, Yale Divinity School, saudara, mau ditutup. Kenapa? Bukan karena tidak menghasilkan uang. Yale Law School, Yale Business School itu yang menghasilkan. Tetapi saudara, mereka mengatakan begini, kalau itu teologi, itu agama, itu kehidupan personal saja, jangan bawa-bawa ke dalam kehidupan publik. Itu masalah private, jangan bawa ke publik. Saudara, kembali di sini, saudara,
bahwa kita tidak mau masuk di bisnis itu kotor. Jadi apa? Jadi kita bikin komunitas sendiri, Buddha bikin punya sendiri Buddha, Hindu bikin sendiri Hindu, bikin camp-camp, kita bikin surga di dalam dunia ini. Sudah kita melawan perintah Tuhan Yesus, jadi garam dan menjadi terang, seperti yang dikotbahkan tadi oleh pemohon. Penandatanganan kesepakatan kerjasama beasiswa antara Universitas Pelita Harapan Surabaya dengan PT Matahari Putra Prima Tbk. Kami persilahkan kepada Bapak Andre Rumantir selaku HRD Director PT Matahari Putra Prima Tbk dengan Bapak Budi Yuwono selaku Vice President for Business Development and Institutional Relations. Pemberian dan penandatanganan lipo sekolah kepada Wakil Mahasiswa baru Ririn Angganingrum, jurusan Manajemen. Iin Evani Batara, jurusan Akuntansi. Iin Evani Batara, jurusan Akuntansi. James Wijaya, jurusan Sistem Informasi. Hilde Gardis Rosario Melisa, jurusan Hukum. Dengan 6.000 suppliers dan seluruh penjualan yang 10 triliun. Tetapi kalau Matahari tidak memiliki suatu kepedulian sosial, itu adalah sesuatu yang sia-sia. Oleh sebab itu di dalam ulang tahunnya yang ke-50, Matahari ini melakukan beberapa partisipasi. Dan saya sangat senang bahwa Matahari dapat berpartisipasi dalam program Lipo Scholar dengan total pendanaan sekitar 8 miliar yang kita khusus cadangkan hanya untuk Universitas Pelita Harapan di Surabaya. Program ini sesuai dengan visi daripada Lipo Companies karena Matahari bagian daripada Lipo. Visi daripada Lipo adalah growing in stewardship, bertumbuh di dalam pelayanan dan juga impacting life. Dan ini suatu bukti nyata bahwa saya selaku Presdir dan seluruh jajaran manajemen, kita merasakan bahwa apa yang kita dapat di Matahari itu tidak lebih daripada anugerah, daripada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak lebih daripada suatu kepercayaan, dan kita ini bukan pemiliknya. Pemiliknya adalah Tuhan yang memberikan. Dan kita ini adalah steward. Oleh sebab itu menjadi suatu visi kita sendiri juga. Bagaimana kita menjadi steward yang baik di dalam perusahaan di mana kita berada. Dan menjadi suatu tanggung jawab sosial. Kita memberikan partisipasi dalam bentuk UPH Scholarship ini kepada mahasiswa-mahasiswi baru. Kita harapkan melalui pelayanan yang diberikan Matahari melalui scholarship ini, itu bisa menjadi suatu momentum baru, menjadi suatu kebangkitan baru, memberikan impact yang besar terhadap kehidupan mahasiswa-mahasiswi kita sebagai generasi penerus bangsa di kemudian hari. Harapan kita biarlah Matahari ini bisa jadi suatu lilin yang besar, bukan hanya untuk di UPH tetapi juga di komunitas lainnya yang menghidupi, yang menerangi lilin-lilin kecil. Dan harapan kita kepada mahasiswa dan mahasiswi yang baru, jadilah terang, dan biarlah lilin yang kecil itu bisa menjadi lilin yang besar. Dan mulai pada saat hari ini, di mana pada hari yang istimewa, karena ini merupakan
tahun yang ke-50 Matahari bisa merayakan berkat yang Tuhan berikan, tetapi juga tahun yang pertama ada UPH di Surabaya dan Matahari menjadi bagian daripada program yang sangat penting untuk di kemudian hari yang meletakkan fondasi untuk masa selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. UPH Surabaya dan atas nama mahasiswa-mahasiswa yang menerima Lipo Scholars menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Matahari, lebih khusus kepada Pak Benyamin Mailol sebagai Presidir Matahari. Mereka-mereka yang mendapatkan Lipo Scholar yang didukung oleh Matahari adalah juara-juara 1-2 dari sekolah mereka dari seluruh Indonesia dengan angka rata-rata di atas ujian nasional, angka rata-rata di atas 8. Jadi dengan demikian dukungan Matahari kita harapkan benar-benar akan menumbuh kembangkan putra terbaik bangsa bagi kemajuan masa depan. Terima kasih kepada Matahari. Doa penutup oleh Bapak Sudomo. Bapak yang makasih, di akhir acara Grand Opening UPH Surabaya dan juga festival yang pertama, kami ingin bersyukur kepada Tuhan oleh karena tiap-tiap mata acara telah dapat berlangsung dengan baik. Kami berterima kasih untuk kedua hamba Tuhan yang telah Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kami semua, baik Bapak Pendeta Mangapul Sagala maupun Bapak Dr. Benyamin Intan. Bapak yang makasih, kiranya apa yang telah kedua hambamu sampaikan kepada kami dapat menjadi pegangan dan pedoman buat kami untuk maju ke depan dalam meningkatkan pelayanan kami khususnya melalui UPH Surabaya. Kami juga berterima kasih untuk pihak-pihak yang telah mendukung pelaksanaan pelayanan UPH Surabaya, baik dari pihak Kopertis, pihak pemerintah setempat, maupun pihak Matahari Prima Putra, dan juga untuk badan-badan lain, baik dari perguruan tinggi di Surabaya maupun dari luar negeri. Tuhan, kami mohon kiranya hubungan-hubungan kerjasama yang telah terjalin selama ini terus dapat kami tingkatkan, supaya dengan demikian pelayanan kami khususnya melalui bidang pendidikan juga terus dapat berkembang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami serahkan para mahasiswa baru yang sudah mulai perkuliahannya terhitung mulai hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka semua dalam penyesuaiannya dengan lingkungan yang baru dan sistem pembelajaran yang baru, supaya mereka dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik oleh karena berkat dan anugerah Tuhan. Kalau kami akan mengakhiri acara ini dan kembali ke tempat kami masing-masing, kami mohon kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan berkat dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kami sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih. Kita dapat melalui acara ini dengan baik, dan dengan berakhirnya acara ini, sidang terbuka saya nyatakan ditutup. Hadirin yang kami hormati, Rektor beserta pimpinan Universitas Pelita Harapan Surabaya akan meninggalkan ruang upacara, dan kami mohon hadirin untuk berdiri.
Hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara sidang terbuka Universitas Pelita Harapan Surabaya dalam rangka penerimaan mahasiswa baru tahun 2008.